Tahukah kamu bahwa ada sebuah rahasia yang tidak banyak orang tahu tentang hidup tenang orang-orang super kaya? Mereka tidak hanya mengandalkan harta, bukan sekadar angka di rekening. Ada pola hidup dan mindset yang sangat berbeda dari kebanyakan dari kita. Pola yang membuat mereka bukan hanya berhasil, tapi juga damai di dalamnya. Ingin tahu apa saja rahasia itu? Yuk, kita bahas lebih dalam tentang bagaimana orang-orang ini menemukan kedamaian di tengah kesuksesan yang luar biasa. Siap membuka tabir kehidupan yang selama ini jarang sekali terungkap? Kebanyakan orang percaya bahwa kekayaan adalah jalan tercepat menuju kebahagiaan. Tapi bagi orang super kaya, mereka tahu itu tidak cukup. Bukan harta yang membuat mereka merasa utuh, tapi cara mereka mengelola waktu. Mereka sangat disiplin. Bukan hanya dalam bekerja, tetapi juga dalam menyisihkan waktu untuk keluarga, untuk diri mereka sendiri. Mereka sadar, waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan semua uang di dunia. Mereka memilih untuk menggunakannya dengan bijaksana, untuk relaksasi, untuk berkumpul dengan orang-orang tercinta, untuk mengisi ulang energi jiwa. Dengan rutinitas yang terstruktur, orang-orang ini bisa menikmati momen-momen kecil yang bagi mereka justru paling berharga. Karena mereka tahu, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang memiliki waktu untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Dan inilah salah satu rahasia terbesar yang sering dilupakan. Kebahagiaan sejati datang dari cara kita menghargai waktu, bukan dari berapa banyak yang kita punya. Kehidupan orang super kaya bukan tanpa tekanan, bahkan seringkali penuh dengan risiko besar, keputusan berat, dan tanggung jawab yang tak sedikit. Tapi, ada satu hal yang membedakan mereka. Mereka punya kemampuan luar biasa untuk tetap tenang di tengah badai. Bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena mereka telah belajar untuk mengelola stres dengan cara yang lebih dalam. Salah satu rahasia mereka adalah meditasi dan refleksi diri. Di tengah jadwal yang padat, mereka tetap meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, melepaskan diri dari hiruk-pikuk, dan kembali ke dalam diri mereka sendiri. Dengan meditasi, mereka belajar mengamati emosi tanpa langsung tenggelam di dalamnya. Dengan refleksi diri, mereka mengevaluasi hidup, apa yang sudah mereka ambil, dan kemana langkah berikutnya. Dan karena itulah, mereka bisa mengambil keputusan bukan dari emosi sesaat, tapi dari kejernihan pikiran. Mereka tahu, emosi yang meledak hanya memperburuk keadaan. Tapi pikiran yang tenang justru membawa solusi lebih cepat dan lebih tepat. Di balik segala kemewahan, mereka punya satu kekayaan yang tak terlihat. Ketenangan mental yang jadi fondasi dari kehidupan mereka yang kokoh. Bagi kebanyakan orang, kegagalan adalah sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang ingin dihindari sebisa mungkin. Tapi bagi orang super kaya, kegagalan bukan akhir, bukan kehancuran, tapi sebuah jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak tenggelam dalam rasa kecewa atau frustrasi. Sebaliknya, mereka menganalisisnya, mempelajarinya, dan bersiap untuk bangkit. Mereka tahu, dalam setiap kegagalan selalu ada pelajaran tersembunyi. Ada potongan kebenaran yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani gagal dan lebih berani lagi untuk mencoba kembali. Ketakutan tidak memiliki tempat dalam hidup mereka, karena mereka percaya keberanian untuk mencoba jauh lebih penting daripada ketepatan di setiap langkah. Dan disitulah kunci keberhasilan mereka: gagal, belajar, bangkit, dan tumbuh semakin kuat. Jika kamu ingin hidup seperti mereka, belajarlah untuk tidak takut gagal. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai guru terbesar dalam perjalananmu menuju kesuksesan. Apa kamu tahu apa yang justru membuat orang super kaya terlihat begitu damai? Bukan karena harta mereka tak terbatas, bukan pula karena akses mereka ke kemewahan dunia, tapi karena mereka telah menemukan rasa cukup. Mereka tidak hidup dalam bayang-bayang untuk terus memiliki lebih. Mereka tidak diperbudak oleh keinginan tanpa akhir. Sebaliknya, mereka fokus menikmati apa yang sudah dimiliki. Mereka tidak menumpuk barang, mereka memilih kualitas dibanding kuantitas. 1 jam, tangan berkualitas tinggi.
Lebih berarti bagi mereka daripada 10 yang hanya menjadi beban. Dengan rasa cukup, mereka bisa bernapas lega. Tidak ada tekanan untuk membuktikan apapun. Tidak ada hasrat yang terus-menerus memaksa. Dan itulah mengapa mereka bisa tenang, bisa bersyukur, dan bisa menikmati hidup dalam arti yang sebenarnya. Karena mereka tahu, kebahagiaan tidak datang dari seberapa banyak yang kita punya, tetapi dari seberapa dalam kita menghargai apa yang sudah ada. Ada satu rahasia lagi yang sering terlupakan. Rahasia yang memberi kedamaian pada hati orang-orang super kaya. Mereka memberi. Bukan karena harus, bukan karena citra, tapi karena mereka ingin memberi. Bukan hanya membuat dunia menjadi lebih baik, tapi juga membuat hati mereka lebih hangat, lebih hidup. Orang-orang ini tak segan membagikan sebagian besar kekayaan mereka. Mereka ikut membangun sekolah, membantu rumah sakit, mendukung lingkungan, dan menyentuh kehidupan yang mungkin tak pernah mereka kenal. Karena mereka percaya, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita simpan, tetapi apa yang kita berikan. Dan dalam memberi, mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli, kepuasan yang tak bisa dibungkus oleh angka. Dengan berbagi, mereka tidak hanya memperkaya hidup orang lain, tetapi juga memperkaya diri mereka sendiri dengan makna. Pernah bertanya, kenapa banyak orang super kaya memulai hari mereka lebih awal, bahkan saat dunia masih terlelap? Bagi mereka, pagi hari adalah momen sakral, saat tubuh, pikiran, dan jiwa masih jernih, dan belum terkontaminasi hiruk-pikuk dunia. Inilah waktu mereka untuk menyusun kekuatan, melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran, mengatur napas, dan menyambut hari dengan kesadaran penuh. Mereka berolahraga bukan hanya demi tubuh yang sehat, tetapi untuk menciptakan dorongan mental yang membuat mereka tangguh dan fokus. Dan mereka membaca buku, artikel, pemikiran-pemikiran mendalam yang membuka cakrawala, memperkaya perspektif, dan menyalakan api belajar yang tak pernah padam. Rutinitas ini bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah pondasi kekuatan mental yang menopang mereka menghadapi tantangan besar tanpa kehilangan arah. Karena mereka tahu, jika kamu bisa menaklukkan pagi, kamu bisa menaklukkan hidup. Di balik kesuksesan orang-orang hebat, ada satu hal yang sering tak terlihat. Lingkungan, bukan soal tempat, tetapi soal siapa yang ada di sekeliling mereka. Orang super kaya sangat selektif dalam memilih siapa yang mereka izinkan untuk masuk ke dalam hidup mereka. Mereka tahu, energi orang lain bisa memengaruhi visi mereka. Satu komentar negatif, satu pertemanan toksik bisa menjatuhkan semangat yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Karena itu, mereka memilih lingkungan yang mendorong, menguatkan, dan menginspirasi. Mereka ingin tumbuh bersama orang-orang yang punya semangat, punya integritas, dan punya nilai yang sejalan. Mereka tahu bahwa ketenangan dan kejernihan tidak tumbuh di tempat yang penuh kritik tanpa solusi, melainkan di lingkungan yang percaya bahwa setiap langkah kita punya makna. Jadi, jika kamu ingin hidup lebih tenang, lebih fokus, dan lebih kuat, mulailah dari sini. Pilih siapa yang kamu izinkan berada dekat denganmu. Ini mungkin akan mengejutkanmu, tapi banyak orang super kaya justru hidup dengan sangat sederhana. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena mereka memilih. Mereka tidak terjebak dalam dorongan untuk pamer. Mereka tidak tertarik untuk membeli segalanya hanya karena bisa. Sebaliknya, mereka membeli sedikit, tapi bermakna. Jam tangan yang tahan seumur hidup, sebuah meja kerja yang dibuat tangan, atau mungkin hanya segelas kopi di pagi hari yang dinikmati sepenuh hati. Karena mereka tahu, kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya yang dimiliki, tetapi pada dalamnya kita menikmati apa yang kita punya. Gaya hidup sederhana ini membebaskan mereka dari kekacauan, dari tekanan sosial, dari perlombaan tak berujung untuk terus lebih. Dan disitulah mereka menemukan kedamaian. Karena hidup bukan tentang akumulasi, tapi tentang kejelasan apa yang benar-benar penting. Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang sudah kaya, mereka tidak perlu belajar lagi. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Orang super kaya adalah pembelajar seumur hidup. Mereka tahu
Kekayaan bisa hilang, tapi pengetahuan akan selalu tinggal. Mereka membaca setiap hari, bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang psikologi, filsafat, kepemimpinan, sejarah, bahkan spiritualitas. Karena bagi mereka, belajar bukan hanya soal informasi, tetapi cara mempertajam intuisi, meningkatkan kemampuan membaca situasi, dan menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan di ruang kelas manapun. Mereka tahu dunia terus berubah, dan satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah dengan terus tumbuh. Jadi jika kamu ingin membangun hidup yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih penuh makna, mulailah dengan belajar. Setiap hari, sedikit demi sedikit. Karena itulah investasi sejati yang tidak pernah rugi. Uang memang bisa membeli kenyamanan, tapi hanya makna yang bisa memberi kedamaian. Itulah yang disadari oleh orang super kaya, bahwa di balik semua pencapaian dan kesuksesan, ada satu hal yang lebih penting, tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Mereka mulai bertanya, buat apa semua ini? Bisa untuk siapa semua ini? Maka lahirlah yayasan, inisiatif sosial, dan proyek-proyek kemanusiaan. Bukan untuk citra, tetapi untuk kontribusi nyata. Mereka ingin meninggalkan jejak, bukan hanya di rekening, tapi di hati banyak orang. Dan dari sanalah mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Rasa damai yang muncul saat tahu hidupmu membawa kebaikan bagi orang lain, bagi dunia ini. Karena pada akhirnya yang paling membahagiakan adalah ketika kamu tahu hidupmu berarti. Jika ada satu benang merah yang menghubungkan semua rahasia hidup orang kaya, maka itu adalah pengabdian. Mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, mereka memilih untuk memberi kembali. Mereka tahu ketenangan sejati tidak datang dari apa yang kita simpan, tetapi dari apa yang kita bagikan. Dengan setiap proyek sosial, setiap beasiswa, setiap tindakan kecil yang berdampak besar, mereka menemukan kedamaian yang tidak datang dari pencapaian, tetapi dari pengaruh positif yang mereka tinggalkan. Dan di titik inilah kita belajar satu hal yang paling penting, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir, tapi siapa yang paling banyak memberi makna di setiap langkahnya. Mungkin itulah rahasia terbesar mereka. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru tentang hidup yang tenang tapi penuh makna, jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menginspirasi kamu, dan apakah kamu siap memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih berkesadaran? Bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu, siapa tahu mereka juga sedang mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, kamu berhak untuk hidup dengan tenang.